Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Ayu Puspita Dewi. Saya dari kelas CB 233 dengan NIM 230030183. Di sini saya akan menjelaskan tugas presentasi perancangan web. Adapun latar belakangnya, penerapan dan pemanfaatan teknologi dan informasi di bidang bisnis penjualan masih belum optimal. Terbukti dengan masih banyaknya pelanggan yang melakukan pembelian secara manual. Salah satu contohnya adalah fashionwear. Saat ini fashionwear masih memanfaatkan sistem penjualan yang konvensional. Dalam hal ini, pelanggan langsung datang ke toko untuk melakukan pembelian barang. Dengan sistem yang konvensional, seringkali mengalami berbagai masalah dalam hal penjualan barang untuk pasar yang lebih luas, seperti pemasaran barang terhadap pelanggan yang berada di luar kota maupun di dalam kota. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi ini, membuat tidak perlu melakukan pekerjaan dengan menguras waktu ataupun tenaga. Menyelesaikan pekerjaan ini dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi tersebut. Pada masa sekarang ini, banyak bisnis untuk fashion kurang untuk masalah mengenai pemesanan. Karena itu, diperlukan suatu alat bantu yang bisa digunakan untuk menangani proses pemesanan. Menu yang ada di store sehingga bisa digunakan untuk menangani masalah dalam pemesanan yang ada di store. Website fashionwear ini dibuat untuk memudahkan pembeli untuk melakukan pemesanan. Website ini memiliki fitur untuk mengetahui informasi menu yang tersedia, harga barang, dan melakukan pembayaran untuk pemesanan. Baik, adapun rumusan masalahnya yaitu website fashionwear ini dibutuhkan agar bisa menangani dalam proses pemesanan barang secara online. Maka fashionwear dapat mengetahui produk apa saja yang dipesan oleh pelanggan dan tidak terjadi kesalahan dalam pemesanan menu di fashionwear. Dan juga memudahkan pelanggan untuk memesan secara online dan tidak perlu datang ke outlet. Baik, adapun analisis dan perancangannya, yang pertama ada analisis kebutuhan pengguna, yang kedua ada analisis kebutuhan sistem, yang ketiga ada analisis kebutuhan software dan hardware, yang keempat ada flowchart, yang kelima ada data flow diagram atau DFD, yang keenam ada entity relationship diagram atau ERD, yang ketujuh ada mapping. Baik, selanjutnya ada analisis kebutuhan. Yang pertama ada analisis kebutuhan pengguna, di mana analisis kebutuhan pengguna ini ada 3 aktor. Yang pertama ada admin, yang dimana admin bisa melakukan proses login, mengupdate stok barang, menambahkan data barang, menerima laporan penjualan, memverifikasi data pembeli, mengelola data kategori. Yang kedua ada karyawan, di mana karyawan bisa melakukan proses login, mengupdate stok barang, mengecek data pembeli, menerima proses transaksi. Yang ketiga ada pembeli, di mana pembeli bisa melakukan proses login, memilih produk yang ingin dibeli, melakukan transaksi pembayaran, mengisi alamat pengiriman, dan menerima pesan. Baik, selanjutnya ada analisis kebutuhan sistem, di mana analisis kebutuhan sistem ini juga ada 3 aktor. Yang pertama ada admin, karyawan, dan pembeli, di mana admin ada di produk, penjualan, kategori, stok barang, data pembeli, dan data alamat pengiriman. Sementara di karyawan, yaitu ada produk, data pembeli, data transaksi, dan data stok barang. Terus di pembeli ada login, produk, harga, alamat, sama pembayaran. Lanjut ke analisis pitches. Jadi analisis pitches ini ada 6, yaitu ada performance, information, ekonomi, kontrol, efisiensi, dan service. Nah, di sini ada perbandingan itu. Perbandingan sistem lama dan sistem baru. Mulai dari performance, sistem lama mungkin memiliki waktu loading yang lambat karena desain atau infrastruktur yang tidak optimal. Sementara sistem baru lebih cepat dan menggunakan teknologi baru. Lanjut ke information.
informasi di sistem lama, informasi stok tidak selalu akurat, sering menyebabkan kesalahan dalam pemesanan. Di sistem baru, informasi stok diperbarui secara real-time, mengurangi kesalahan pesanan karena stok kosong. Lanjut ke ekonomi. Di sistem lama, sistem pengelolaan stok yang manual atau tidak efisien menyebabkan overstock atau kehabisan barang yang tidak terdeteksi dengan baik. Di sistem baru memiliki otomatisasi manajemen stok yang baik, mengurangi overstock dan memastikan stok selalu up to date. Yang keempat ada kontrol. Di sistem lama, itu sistem yang digunakan mungkin terjadinya kecurangan yang bisa dilakukan oleh karyawan karena setiap stok produk bisa berkurang. Di sistem baru ada sistem baru akan dibuatkan list produk inventory beberapa yang dijual dan stok yang ada selanjutnya akan dicocokkan pada penjualan. Terus ada efisiensi di sistem lama. Banyak proses yang diotomatisasi seperti update stok, tur otomatis, dan konfirmasi pembayaran secara real time. Di sistem baru, banyak proses seperti pembuatan stok atau konfirmasi pesanan masih dilakukan secara manual. Terus yang terakhir ada service. Di sistem lama mungkin memiliki antarmuka pengguna yang kaku atau sulit digunakan sehingga mengurangi pengalaman pelanggan. Sistem baru lebih cepat dan menggunakan teknologi terbaru. Mohon maaf, ini yang servisnya dibalik. Jadi kesalahan. Lanjut ke analisis kebutuhan hardware dan software. Kebutuhan hardware ada 1 unit laptop, 1 mouse, 1 keyboard, dan RAM 4 GB. Software yaitu ada sistem operasi Windows, browser Chrome, XAMPP, dan text editor ada Visual Studio Code. Lanjut ke flowchart. Di flowchart yaitu dimulai dari customer. Customer melakukan proses login. Jika gagal, kembali ke login. Jika berhasil, customer mengisi data diri. Kemudian, customer akan melakukan proses registrasi atau login. Pada saat proses login, jika ada data yang sama, maka login akan berhasil dan menampilkan data produk. Selanjutnya, customer akan memilih produk. Jika sudah, maka sistem akan memasukkannya ke dalam keranjang. Kemudian sistem akan mengkonfirmasi pesanan. Selanjutnya, customer akan menambahkan produk, maka sistem akan melanjutkan ke proses checkout. Kemudian, customer minta untuk memasukkan alamat lengkap untuk pengiriman, dan sistem akan otomatis menentukan tarif ongkir sesuai alamat yang dimasukkan. Lalu, sistem memverifikasi dana pembayaran dan merubah status pembelian menjadi lunas. Kalau proses gagal akan kembali ke proses pembayaran. Kemudian, karyawan akan memberikan produk ke ekspedisi pengiriman. Selanjutnya, karyawan akan menginput nomor resi dan merubah status pengiriman menjadi sedang dikirim. Selanjutnya, pelanggan akan menerima nomor resi ekspedisi, pengiriman, dan prosesnya selesai. Lanjut dengan data flow diagram atau DFD level 0. Di mana admin dapat mengisi username dan password saat login, menambah stok barang,
mengupdate data pesanan, menambah data produk, update data pembayaran, dan update status pengiriman. Yang kedua ada customer. Customer mengisi data diri pelanggan saat registrasi, mengisi username, password saat login, data pemesanan, data alamat pengiriman, serta menerima akun dan data pembayaran. Lanjut, ada penjual atau karyawan, mengisi username, password, update data barang, update stok barang, dan update pembayaran. Nah, lanjut dengan data flow diagram atau DFD level 1. Yang pertama bisa dilihat di sini saya mempunyai 5 proses, yaitu yang pertama ada proses pendaftaran pelanggan, proses login pelanggan, proses pembelian dan penjualan, proses pembayaran, dan proses pengiriman. Pada DFP ini terdapat 4 entitas, yaitu ada admin, karyawan, customers, dan sistem. Pada proses pertama, customer melakukan proses register ke sistem, lalu admin menerima data pelanggan, dan sistem akan memasukkannya ke tabel customer. Lalu tabel customer akan memberikan data pelanggan ke sistem. Pada proses kedua, customer, karyawan, dan admin akan melakukan proses login ke sistem, lalu sistem memverifikasi data pada tabel customer, karyawan, dan admin, yang dimana akan diverifikasi oleh sistem dan akan mendapatkan akun. Kemudian, pada proses yang ketiga, admin dan karyawan akan memberikan data persediaan barang, yaitu nantinya akan masuk ke dalam tabel produk, lalu tabel produk akan memberikan data produk ke customer. Kemudian pelanggan memberikan data pembelian yang nantinya disimpan ke dalam tabel pembelian. Lalu tabel pembelian memberikan data pembelian ke sistem. Selanjutnya, proses yang keempat, kembali memberikan data berupa alamat pengiriman dan melakukan pembayaran. Lalu data tersebut akan masuk ke tabel pembayaran. Kemudian, tabel pembayaran memberikan data pembayaran ke admin dan karyawan. Lalu admin akan mengonfirmasi data pembayaran yang diterima dari pelanggan. Proses terakhir, yaitu proses 5, admin akan memberikan laporan pengiriman kepada pelanggan. Lalu pelanggan akan menerima laporan pengiriman. Nah, dilanjutkan dengan Entity Relationship Diagram atau ERD. Di entitas customer memiliki nama atribut, yaitu ada ID customer sebagai primary key, email customer, alamat customer, nama customer, password, telepon, dan email customer. Di mana satu customer dapat melakukan banyak pembelian atau bisa disebut dengan one to many. Yang kedua ada entitas produk. Di entitas produk terdapat 6 atribut, antara lain ada ID produk sebagai primary key, ID kategori sebagai foreign key, nama produk,
harga produk, stok produk, dan foto produk. Di mana banyak produk bisa dibeli lebih dari satu oleh pembeli atau many to many. Ketiga, ada entitas pembelian. Pembelian yang itu memiliki 11 atribut, antara lain ada ID pembelian sebagai primary key, ada ID customer sebagai foreign key, ID produk sebagai foreign key, tanggal, total harga, ongkir, status pengiriman, alamat pembelian, jenis pembayaran, dan ada harga. Di mana satu pembelian dapat memerlukan banyak produk atau bisa disebut dengan one to many. Nah, yang ketiga keempat ada entitas admin. Admin memiliki 3 atribut, antara lain ada ID admin sebagai primary key, ada username dan password, di mana satu admin dapat memiliki banyak produk atau disebut dengan one to many. Kelima, ada entitas karyawan memiliki 3 atribut juga, antara lain ada ID admin sebagai primary key, username, dan password, di mana satu karyawan dapat mengecek banyak produk atau disebut dengan one to many. Yang keenam ada entitas kategori, memiliki 3 atribut juga, antara lain ID kategori sebagai primary key, nama kategori, dan deskripsi kategori, di mana satu kategori memerlukan banyak produk. Disebut dengan one to many. Ini lebih jelasnya teman-teman. Nah, yang terakhir kita masuk ke bagian mapping, di mana pada tabel customer memiliki 6 atribut juga, antara lain ada ID customer sebagai primary key dengan jenis data integer, ada email customer dengan jenis data varchar, ada alamat customer dengan jenis data text, ada nama customer dengan jenis data varchar, ada password customer dengan jenis data varchar, ada telepon customer dengan jenis data integer. Sekarang ke produk. Di tabel produk ada ID produk sebagai primary key dengan jenis data integer, ada ID kategori sebagai foreign key dengan jenis data integer, ada nama produk dengan jenis data varchar, ada harga produk dengan jenis data desimal, ada foto produk dengan jenis data varchar, ada stok produk dengan jenis data integer. Di tabel pembelian ada ID pembelian sebagai primary key dengan jenis data integer, ada ID customer sebagai foreign key dengan jenis data integer, ada ID produk sebagai foreign key dengan jenis data integer, ada alamat pengiriman dengan jenis data text, ada status pembelian dengan jenis data varchar, ada tanggal dengan jenis data date time, ada jenis pembayaran dengan jenis data text, ada jumlah dengan jenis data varchar, ada harga dengan jenis data desimal, total harga, dan ongkir dengan jenis data desimal. Selanjutnya ada tabel kategori. Di tabel kategori ada 3, yaitu ada ID kategori sebagai primary key dengan jenis data integer,
Ada nama kategori dengan jenis data teks, ada deskripsi kategori dengan jenis data teks, ada tabel karyawan dengan ada tiga, yaitu ada ID karyawan sebagai primary key dengan jenis data integer, ada username dengan jenis data varchar, ada password dengan jenis data varchar. Selanjutnya ada tabel admin, yaitu ada ID admin sebagai primary key dengan jenis data integer, ada username dengan jenis data varchar, ada password dengan jenis data varchar. Dimana untuk yang primary key misalnya primary key customer harus digariskan dengan primary key customer untuk memudahkan kita untuk membuat codingnya. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata maupun ucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Om Santi 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 Om.